Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa bukan sekedar untaian kata, melainkan cerminan dari semangat persatuan yang telah lama menjadi jiwa bangsa Indonesia. Sejak diresmikan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas nasional yang menyatukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah di seluruh pelosok Nusantara. Generasi Z merupakan generasi yang aktif di media sosial, cepat beradaptasi dan hidup di era digital. Tapi, apakah mereka masih menjadikan bahasa Indonesia itu sebuah kebanggaan dan identitasnya? Dalam artikel Kemendikbud, Kepala Kantor Kemenak Kota Bogor, Haji Ansarullah menyampaikan dalam kegiatan penyuluhan Bahasa dan Sastra Indonesia, bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa yang harus dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia harus disampaikan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan menyampaikan bahasa Indonesia dengan tepat dan benar, kita sudah menjaga identitas nasional. Kita harus membanggakan bahasa Indonesia dan menyampaikan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan. Yang pertama itu Indonesia adalah negara yang multibahasa. Indonesia terdiri atas 700 bahasa daerah, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyatukan kita semua. Yang kedua, bahasa Indonesia itu juga berada di segala aspek kehidupan kita, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, di mana penamaan jalan, berbagai institusi pemerintahan nasional dan berbagai aset nasional lainnya dinamai dengan nama bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa ini adalah bahasa perjuangan mulai dari Sumpah Pemuda hingga kemerdekaan. Bahasa Indonesia telah melalui banyak perjuangan dan kini menjadi simbol budaya kedaulatan bangsa. Yang keempat, bahasa Indonesia sudah semakin mendunia dan diajarkan di berbagai universitas luar seperti Jepang, Ukraina, dan Korea Selatan. Ini menandakan bahwa bahasa kita berharga di mata dunia. Gen Z, sekarang giliran kita. Jangan malu dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di presentasi, media sosial, maupun karya digital. Bukan berarti menutup diri dari bahasa asing, tapi kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk cinta tanah air. Mari kita utamakan bahasa Indonesia dan juga lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Karena bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi antar bangsa, tapi bahasa Indonesia itu juga sebagai cerminan kita siapa kita sebagai bangsa. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang kokoh untuk generasi di masa depan, yaitu generasi Gen Z.